Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Wahyu Hanifatul Khairiyah, Sumratul Hasanah, dan Nafisatul Izzah, akan menjelaskan tentang materi grup faktor dan sifat-sifatnya. Untuk materi yang pertama, pengertian dari grup faktor. Bila terdapat grup J dengan operasi bintang, dan H adalah subgrup dari G, apabila H subgrup normal dari G, maka himpunan dari koset-koset G per H adalah HA dengan A elemen G. Membentuk grup baru, yaitu G per H dengan operasi bundaran. Di mana operasi bundaran didefinisikan sebagai HA bundaran HB sama dengan HA bintang B. Grup baru tersebut disebut sebagai grup faktor. Nah, jadi apabila kita memiliki grup, yaitu grup G dengan operasi bintang, maka kita bisa mencari subgrupnya, yaitu subgrup H. Dan apabila H adalah subgrup normal dari G, maka koset kanan sama dengan koset kiri. Dan koset kanan atau koset kiri itu apabila dihimpun, maka dapat ditulis G grup per H adalah subgrupnya, sama dengan himpunan dari koset kanan atau himpunan dari koset kiri, dengan A adalah elemen dari G. G per H dapat membentuk grup baru apabila dioperasikan dengan operasi bundaran, yaitu G per H dengan operasi bundaran. Operasi bundaran sendiri didefinisikan sebagai HA bundaran HB sama dengan HA bintang B. Jadi grup baru yang dibentuk dari koset-koset. Jadi grup baru yang dibentuk dari himpunan koset-koset H itu disebut grup faktor. Jadi secara ringkas atau secara singkat, grup faktor adalah himpunan koset kanan atau koset kiri dari suatu subgrup normal yang dioperasikan dengan operasi bundaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu grup faktor. Apakah grup faktor merupakan satu grup? Nah, untuk membuktikan suatu grup itu merupakan grup faktor atau bukan, kita di sini dapat lihat dari teorema. Nah, di sini bunyi teoremanya, misalkan H adalah subgrup normal dari G bintang. Himpunan GH sama dengan HA dengan A merupakan elemen dari G dengan operasi biner bulatan yaitu HA dioperasikan dengan HB sama dengan HA operasi B, H bintang B membentuk, dan itu bisa membentuk grup. Nah, di sini teorema ini akan dibuktikan melalui beberapa sifat-sifat dari grup faktor. Di sini sifat-sifat dari grup faktor itu ada 5. Yang pertama ada operasi biner, operasi bulatan atau biner terdefinisi dengan baik. 2, identitas. 3, asosiatif. 4, mempunyai elemen identitas. 5, mempunyai inverse. Nah, yang pertama, operasi bulatan atau biner terdefinisi dengan baik. Nah, di sini pembuktiannya jika Hx sama dengan Hx. Di sini maaf ya, ini untuk Hx-nya Hx aksen, bukan Hx1. Jadi, jika Hx sama dengan Hx aksen dan Hy sama dengan Hy aksen, akan ditunjukkan bahwa Hx dioperasikan dengan Hy sama dengan Hx aksen dioperasikan dengan Hy aksen, atau Hx bintang Y sama dengan Hx aksen bintang Y aksen. Nah, jadi ini akan dibuktikan untuk setiap X aksen, Y aksen merupakan elemen dari G.
Nah, jadi penjelasannya, jika HX sama dengan HX aksen dan HY sama dengan HY aksen, maka berdasarkan sifat koset yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka akan diperoleh dengan X sama dengan H kecil bintang X aksen dan Y sama dengan H aksen bintang Y aksen. Nah, dan di sini untuk sifatnya yaitu untuk H dan H aksen itu berada di H besar gitu. Sehingga diperoleh H besar X bintang Y dengan kemudian dijabarkan menjadi H dengan H bintang X aksen bintang H aksen bintang Y aksen. Nah, di sini untuk H besar dengan H itu dapat jadi H besar H sama dengan H besar. Sama dengan, jadinya ini sudah disubstitusikan sama dengan menjadi H X aksen bintang H aksen bintang Y aksen. Jadi untuk pembuktian yang atas tadi itu sudah dapat dibuktikan melalui penjelasan yang di bawah ini. Dan yaitu hasilnya sama dengan X aksen H besar H kecil bintang Y aksen sama dengan X aksen HY aksen. Dengan hasil lahir yaitu H X aksen bintang Y aksen. Jadi dapat dibuktikan bahwa dari operasi biner ini terdefinisi dengan baik karena HX sama dengan HX dioperasikan dengan HY, maka hasilnya yaitu HX aksen dioperasikan dengan HY aksen. Maksudnya di sini kan dalam sifat yang pertama ini itu akan dibuktikan apakah operasi bulatan bisa atau jangan bulatan bintang. Operasi bintang ini terdefinisi dengan baik atau berfungsi dengan baik dalam grup ini gitu. Jadi untuk sifat pertama sudah terbukti bahwa operasi bintang ini terdefinisi dengan baik. Yang kedua yaitu bersifat tertutup. Nah, untuk bersifat tertutup berdasarkan definisi operasi pada koset yang pertemuan lalu, jelas operasi itu tersebut bersifat tertutup karena kan pada penentuan grup itu juga harus tertutup. Jadi untuk ke belakangnya ya pasti kan semua bakal harus bersifat tertutup. Jadi untuk membuktikan bahwa suatu grup ini merupakan grup faktor yaitu harus tertutup. Nah, yaitu hasil operasi dari dua koset kanan dari H merupakan koset kanan dari H, yakni HA dioperasikan dengan HB sama dengan H A bintang B. Menurut saya untuk grup faktor ini bersifat tertutup karena kalau tidak bersifat tertutup itu kan nggak bisa dilanjutkan ke grup faktor, kan harus dibuktikan di grup dulu. Di grup itu bersifat tertutup apa enggak? Kan kalau sudah pembuktian di grup itu bukan tertutup, berarti kan nggak bisa dibuktikan dalam grup faktor, dalam grup-grup selanjutnya. Gitu. Selanjutnya, sifat yang ketiga. Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa suatu grup ini merupakan sifat memiliki sifat asosiatif. Dan di pertama di sini ada HA bulatan HB bulatan HC sama dengan H A bintang B bulatan HC sama dengan H A bintang B bintang C sama dengan H A bintang B bintang C sama dengan HA bulatan H B bintang C dengan hasil lahir HA bulatan HB bulatan HC. Di sini setelah HA ini ada bulatannya ya guys. Jadi untuk grup ini terbukti bahwa asosiatif. Nah, operasi pada koset. Jadi operasi pada koset bersifat asosiatif. Selanjutnya, sifat selanjutnya
yaitu identitas. Nah, di sini untuk grup faktor itu harus memiliki elemen identitas. Nah, di sini karena HE bulatan HA. Nah, E di sini merupakan elemen identitas. HE bulatan HA sama dengan H elemen identitas bintang A sama dengan HA. Karena ketika suatu identitas dioperasikan dengan suatu identitas dioperasikan dengan HA, maka hasilnya akan tetap HA. Dan sebaliknya HA dioperasikan dengan HE sama dengan HA bintang E dan sama dengan HA karena ketika sesuatu dioperasikan dengan identitas maka hasilnya dirinya sendiri. Maka HE atau H elemen identitas sama dengan H. Jadi di sini terdapat elemen identitasnya. Sifat yang kelima yaitu inverse. Untuk HA, sebarang koset kanan H ada HA inverse, yang merupakan elemen dari GH. Sedemikian hingga HA bulatan HA inverse sama dengan HA bintang A inverse sama dengan A. Jadi inverse-nya di sini adalah HA inverse. Nah, jadi inverse dari HA yaitu HA inverse. Dan itu 5 sifat yang harus dibuktikan dalam suatu grup faktor. Dan untuk selanjutnya untuk lebih memahami untuk lebih paham lagi mengenai 5 sifat tadi. Nah, di sini sudah terdapat contoh yang akan dijelaskan oleh Sumratul Hasanah. Jadi biar kalian lebih tahu juga, lebih paham mengenai grup faktor. Nah, selanjutnya akan saya berikan kepada Sumratul Hasanah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu mengenai grup faktor. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari grup faktor itu sendiri. Seperti akan grup ini 5 syarat atau 5 sifat, yaitu yang mana 4 diantaranya itu merupakan sifat grup sendiri, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki inverse, dan memiliki identitas. Lah, untuk satu syarat yang khusus yang harus ada pada grup faktor itu sendiri, yang membedakan antara grup faktor dan grup biasanya, yaitu operasi terdefinisi dengan baik. Di sini saya ambil contoh grup Z dioperasikan dengan operasi penjumlahan. Langsung saja, subgrup saya ambil subgrup yang mana H sama dengan 4Z. Jadi 4Z ini karena sebentar. Jadi subgrup di sini kan H sama dengan 4Z. Yang mana karena Z di sini merupakan grup abelian, maka jelas subgrupnya itu merupakan subgrup normal. Jadi secara tidak langsung, kalau sudah subgrup normal itu berarti ini ini syarat yang pertama itu sudah terpenuhi, yaitu operasinya terdefinisi dengan baik. Jadi 4Z di sini ini pasti memiliki koset-koset. Nah, ini kosetnya H0 yang mempunyai anggota min 8 dan seterusnya, H1, H2, H3. Jadi maksud dari 4Z ini apa? Jadi anggota 4Z ini kan merupakan apa ya? Anggap 4Z ini Z4. Z4 ini kan merupakan anggota himpunan bilangan bulat yang modulo 4. Jadi anggotanya itu 0, 1, 2, 3. Jadi di mana anggota himpunan dari 0, 1, 2, 3 ini ini. Jadi ini kan syarat
subgrup normal sendiri itu kan koset kanan dan koset kirinya itu harus sama kan. Jadi artinya semua anggota dari H ini, yang merupakan 0, 1, 2, 3, 4 ini ditambah dengan 4. Contoh, H0 berarti kita mulai dari 0. Tambah 4, 4. Tambah 4 lagi 8. Dan seterusnya. Untuk H1 berarti kita mulainya itu dari titik 1. Jadi karena subgrupnya itu 4, jadi 1 tambah 4, 5, tambah 4 lagi 9, dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan H2 dan H3. Eh, jadi ini merupakan tabel Kaylee dari Z per 4Z 4, yang mana ini merupakan hasil dari penjumlahan himpunan yang ada di sini. Misal, H0 plus H0 itu sama dengan H0. Jadi H0 di sini dari kiri dulu, plus H0 ke atas, jadi hasilnya H0. H1 plus H2 di sini kan dari kiri. Kiri itu H1, terus ke atas ditambah H2, hasilnya H3. Kayak misal, dari H1, H1 ini kan H1, jika H1 ditambah H2 itu hasilnya H3. Kita buktikan. Anggota H1 ini 1, ya 1, kelihatan dah coretan ini. H1 Kelihatan. ditambah H2 sama dengan hasilnya H3. Ada di H3. Jadi 1 tambah 2 ini 3. Untuk yang kedua itu contoh lagi. Mau ganti warna. Min 3. Min 3 di sini ditambah 2, hasilnya min 1. Jadi ini tuh ada di anggota himpunan H3. Jadi untuk penjelasan syarat yang pertama itu operasi terdefinisi dengan baik itu udah terbukti. Untuk yang kedua itu syaratnya harus tertutup. Jadi kita bisa lihat di sini di tabel Kaylee ini. Jadi ini merupakan hasil semua penjumlahan. Kita pastikan. Jadi kita itu pastikan apakah. Bentar. Jadi tadi kan kami itu mengambil contoh kan Z4 dioperasikan dengan penjumlahan. Nah, Z4 ini kan merupakan himpunan Z4 ini kan anggotanya berhingga, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi anggota Z4 ini 1, 2, dan 3. Maka karena Z4 ini merupakan berhingga, jadi kan kelihatan kan anggotanya itu 0, 1, 2, dan 3. Jadi kita menggunakan tabel Kaylee ini untuk membuktikan sifat yang selanjutnya. Itu yang pertama, yang kedua tertutup ya. Jadi cara membuat tabel Kaylee ini kita tulis penjumlahannya dulu ini, kita tulis ini 0 terus 0, 1, 2, 3. Terus yang sini juga 0, 1, 2, 3. Jadi kita itu operasikan dari kiri ke atas. Kan ini H0 pertamanya itu ini. H0 dari kiri warnanya kuning harus. H0 ditambah H0 yang ke atas kan sama dengan H0. Kemudian begitu juga dengan H1. H1 ditambah H1 apa sih? Ya, H1 ditambah H1 sama dengan H2 kan. Ini H1 tambah H0, ini H1. H2 tambah H0 sama dengan H2. Pokok hasilnya itu ada di dalam ini sendiri. Itu cara membuat tabel Kaylee-nya kurang lebih seperti itu. Jadi ini H3 tambah H0 sama dengan H3. Jadi dari kiri dulu baru ke atas. H3 tambah 1
sama dengan 4 kan. 4 mod 4 berarti H0 hasilnya di sini. Nah, jadi caranya untuk membuktikan kalau itu tertutup atau bukan, hasil dari operasi ini, hasil dari operasi penjumlahan tadi dari anggota Z4 itu berada di sini. Berada di Z4 sendiri. Tadi kan H0 tambah H0, hasilnya ada di sini. Ini hasilnya kan ini. H0, nah ini hasil operasinya kan ada di sini. Jadi kita lihat apakah hasil dari operasi himpunan Z4 ini dengan penjumlahan apakah itu berada di Z4 sendiri. Kita lihat, jadi di sini 0, 1, 2, 3. Yang merupakan hasil kan yang di tengah ini ya. Jadi kita lihat apakah semua hasil operasinya itu berada di Z4. Jadi di sini kan merupakan dari Z4 semua ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi terbukti bahwasanya Z4 ini memiliki sifat tertutup. Karena hasil operasinya dilihat dari tabel ini ada pada anggota Z4 sendiri. Namun seumpama kalian nanti eh, mengerjakan operasi lain, semisal di sini semuanya 5 ya, 5 misal hasilnya. Lah 5 ini kan tidak ada di anggota Z4. Jadi syarat untuk memenuhi grup itu gagal karena tidak tertutup karena hasil dari penjumlahan salah satu operasinya itu tidak berada di anggota himpunan itu tersendiri. Untuk yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Kita buktikan bahwa Z4 ini memiliki sifat asosiatif. Jadi kita bisa cek satu-satu. Himpunannya tadi kan 0, 1, 2, 3. Asosiatif itu kan letaknya itu apabila dioperasikan itu tidak terpengaruh. Misal 0 ditambah 0 tambah 1 ini dalam kurung. Sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1. Jadi di sini hasilnya itu kita buktikan apakah sama atau tidak. Cara membuktikan asosiatif itu sendiri. Lah, jadi di sini kan terbukti ya bahwasanya eh, 0 ditambah 0 dalam kurung plus 1 sama dengan apakah sama dengan 0 plus 1 dalam kurung 0 plus 1. Ini bedanya ini apakah sama hasil pengerjaan 0 tambah 0 ini kan 0. Terus tambah 1 sama dengan 1. Yang sampingnya 0 tambah 0 ini kan yang belakang dulu yang dikerjain. 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi hasil pengerjaannya itu kan sama ya. Jadi terbukti bahwasanya Z4 ini memiliki sifat asosiatif. Jadi kita harus nyoba satu persatu. 1 plus 2 apakah sama dengan 2 plus 1, 3 plus 2 apakah sama dengan 2 plus 3, begitu seterusnya. Jadi Z4 ini terbukti bahwa Z4 ini memiliki sifat asosiatif. Untuk yang ketiga itu apakah Z4 ini memiliki identitas. Sehingga kalau dioperasikan dengan elemen yang lain, hasilnya adalah elemen yang lain itu sendiri. Jadi dilihat dari tabel, sebentar, hapus ya. Jadi untuk membuktikan apakah Z4 ini memiliki identitas atau enggak, jadi kita lihat dari tabel Kaili ini. Hmm, jadi sebentar. Di sini kan kita lihat 0 dioperasikan
dengan siapapun dari atas ke kanan. Jadi ini dari atas, dari kanan, dari sini ya. Berarti dari sini. 0 dioperasikan ke berapapun hasilnya. Kan tadi dijelaskan bahwa kalau dioperasikan dengan elemen yang lain, hasilnya itu elemen lain sendiri. Jadi 0 di sini dioperasikan H0 ke kiri. Jadi ini dari atas ke kiri. Hasilnya H0 tambah H0, hasilnya H0. Terus H0 tambah H1, itu hasilnya H1. Begitu seterusnya. Jadi hasilnya itu di sini. Nah, H0 tambah H0, H0, H0 tambah H1, H1, H0 tambah H2, H2, H0 tambah H3, H3. Begitupun sebaliknya. Jika jika anggota Z4 dari kiri ke atas itu juga berlaku. Jadi misal H0 tambah H0 di sini H0. Terus H0 di sini tambah H1 di sini. Hasilnya H1. H0 ditambah H2 hasilnya H2. Jadi ini berlaku entah dari atas ke kiri, ke bawah, atau dari kiri ke atas itu sama-sama berlaku. Bahwasanya eh, anggota Z4 sendiri jika dioperasikan baik dari kiri ke atas maupun atas ke bawah itu me- itu hasilnya itu elemen yang lain itu sendiri. Jadi kan H0 dioperasikan H0, H0. H1, H0 itu hasilnya H1. Jadi gitu. Jadi terbukti bahwasanya Z4 ini memiliki identitas. Untuk sifat yang terakhir yaitu inverse. Apakah setiap elemen memiliki inverse di Z4 atau modul 4? Jadi kita buktikan. Kita cek satu-satu. Yang mana tadi anggotanya Z4 sendiri kan 0. 0, 1, 2, dan 3. Jadi kita cek apakah Z4 ini, anggota himpunan Z4 ini memiliki inverse atau tidak. Jadi kita cek satu-satu untuk anggotanya. Jadi 0 tambah berapa, cara ngeceknya gini. 0 tambah berapa yang jika ditambah hasilnya 0. Jadi di sini kan 0 berarti ditambah berapa? Tambah 0 sendiri kan ya. 0 ditambah caranya gini. 0 ditambah berapa yang hasilnya 0. Nah, kan identitas dari penjumlahan itu kan 0 ya. Jadi 0 tambah berapa sih yang hasilnya 0? Berarti 0. Jadi hasilnya itu 0. Terus untuk yang kedua itu 1 ditambah berapa sekiranya hasilnya 0. Ditambah 3 kan. 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 modulo 4 hasilnya 0. Yang kedua yaitu 2. 2 ditambah berapa yang hasilnya 0? 2 ditambah 2. Jadi 2 tambah 2 itu 4. 4 modulo 4 sama dengan 0. 3 tambah berapa sekiranya hasilnya 0. 3 plus 1 sama dengan 4. 4 modulo 4 hasilnya 0. Jadi terbukti bahwasanya semua anggota Z4 memiliki inverse atau balikan. Baik. Jadi di sini tuh kesimpulannya untuk membuktikan grup faktor itu ada 5 sifat, yang mana 4-nya itu terdiri dari grup seperti syarat grup biasanya itu asosiatif, identitas, inverse, dan tertutup. Untuk syarat yang berbeda dari yang grup sebelumnya itu yaitu operasinya itu terdefinisi dengan baik. Jadi bedanya itu hanya pada sifat yang pertama. Jadi karena Z4 telah dibuktikan bahwa memiliki 5 sifat yang tadi, jadi Z4 terbukti merupakan grup faktor. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA atau di YouTube. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.